Terkadang hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada kalanya kita menemui jalanan berliku yang terasa sangat sulit untuk ditempuh. Demi bertahan hidup, sebagai manusia dewasa, memang sudah seharusnya mengusahakan segala hal agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi kadangkala sekeras apapun usaha kita, pasti ada saja ujian yang datang. Seperti contohnya yang dialami oleh pria asal Jepang berusia 33 tahun ini. Berulang kali dia pernah keluar masuk penjara perkara pelanggaran lalu lintas. Namun terakhir pada tahun 2017, pria itu lagi-lagi mendekam di penjara perkara tindak kejahatan yang membuat ia divonis hukuman mati. Berikut kisah selengkapnya. Hirobumi Komatsu lahir serta tumbuh di prefektur Chiba pada tahun 1984. Dia merupakan putra tunggal dari seorang ayah yang berprofesi sebagai supir truk. Menjadi anak semata wayang, sedari kecil segala keinginan Hirobumi selalu dituruti orang tuanya. Namun pola asuh seperti itu justru membentuk karakter dia menjadi anak manja dan susah diatur. Ketika duduk di bangku SMA, Hirobumi seringkali melanggar aturan sekolah maupun pemerintah. Seperti misalnya membawa rokok ke sekolah hingga pernah ditilang akibat mengendarai sepeda motor sebab belum memiliki surat izin mengemudi. Perilaku-perilaku rebel Hirobumi tersebut membuat pihak sekolah terpaksa mengeluarkannya. Semenjak putus sekolah inilah kenakalan Hirobumi semakin menjadi-jadi. Ia jadi kerap mengunjungi kawasan pachinko, yaitu sebuah arena pusat perjudian mesin slot di Jepang. Nah, singkat waktu pada pertengahan tahun 2000-an, Hirobumi kehilangan ayah tercinta yang meninggal terserang penyakit kanker. Meski sempat terpuruk, perlahan kesedihan yang ia rasakan mulai pudar, apalagi setelah bertemu dengan seorang wanita yang kelak menjadi pasangan hidupnya. Wanita itu bernama Megumi, seorang janda anak satu, berprofesi sebagai petugas apotik di salah satu rumah sakit swasta Jepang. Jadi ceritanya kisah asmara mereka berawal dari kecelakaan kerja yang dialami Hirobumi di tempat perusahaan konstruksi di mana ia bekerja. Peristiwa tersebut membuat ia dilarikan ke rumah sakit tempat Megumi bertugas. Usai memeriksakan luka di tangannya untuk pertama kali Hirobumi bertemu Megumi saat sedang menebus obat. Saat terjadi interaksi, mata Hirobumi tidak berhenti berkedip, terkesima akan kecantikan petugas apotik yang sedang melayaninya yakni Megumi. Tak ingin melewatkan kesempatan, ia lantas meminta kontak pribadi kepada Megumi. Sejak pertemuan itulah, hubungan mereka berdua semakin dekat hingga kemudian memutuskan berkencan. Tapi baru hitungan bulan berkencan mereka sudah dikaruniai seorang anak. Hamil di luar nikah, keduanya pun memutuskan menikah, lalu tinggal bersama membawa serta putri pertama Megumi bernama Yumeki di sebuah apartemen yang berlokasi di kota Hitachi, prefektur Ibaraki. Beberapa bulan berlalu, bayi dalam kandungan Megumi lahir berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Takara. Masih di tahun 2000, hanya berselang sebulan setelah kelahiran Takara, keluarga kecil ini diterpa ujian pertama. Hirobumi dijebloskan ke penjara karena lalai dalam berkendara yang menyebabkan kecelakaan serta ketahuan tidak memiliki SIM. Tidak hanya sekali, pada tahun 2010, untuk kedua kalinya ia mendekam di penjara selama 6 bulan karena mengulangi kesalahan yang sama. Selama menjalani masa tahanan ini, Megumi terpaksa tinggal di rumah orang tuanya demi menghemat biaya hidup keluarga mereka. Guna menutupi aib sang suami, Megumi bahkan membohongi orang tuanya, mengatakan kalau Hirobumi sedang melakukan perjalanan bisnis di luar kota. Setelah beberapa bulan berada di tahanan, Hirobumi dibebaskan namun masih dalam masa percobaan. Begitu keluar dari penjara, meski belum memiliki pekerjaan, ia menjemput balik istri beserta anak-anaknya untuk tinggal bersama di apartemen lama mereka. Sementara waktu Megumi yang menopang kebutuhan hidup mereka dari gaji dia sebagai apoteker.
Berusaha mengangkat derajat keluarga, Hirobumi kemudian mencoba peruntungan kembali bekerja di perusahaan konstruksi. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2012 pasangan tersebut dikaruniai seorang putra yang diberi nama Riwa. Menghidupi 3 anak sekaligus dengan penghasilan rendah, sulit bagi Pasutri itu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itulah mereka berhutang ke sana kemari yang kian hari kian menumpuk. Waktu demi waktu, keadaan finansial keluarga Hirobumi semakin memburuk. Apalagi pada tahun 2014 Megumi kembali melahirkan 2 bayi kembar bernama Rairu dan Reiru. Menyadari kebutuhan keluarga bertambah banyak, Hirobumi rela memangkas waktu istirahatnya untuk bekerja sampingan sebagai pengantar koran di malam hari. Bahkan di tahun 2015, Hirobumi rela keluar dari perusahaan konstruksi, lalu beralih mengambil pekerjaan sebagai petugas kebersihan khusus yang membersihkan lokasi bencana di wilayah pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Pekerjaan barunya itu menghasilkan cukup uang tetapi juga menguras waktu serta tenaga. Setiap hari, ia harus bekerja dari pagi hingga larut malam. Begitu pula dengan Megumi yang masih terus bekerja membantu suami mencari nafkah. Ketekunan Megumi itu membuat ia berhasil meningkatkan karir, mendapat promosi menjabat sebagai asisten dokter gigi. Di tahun-tahun 2015, keuangan keluarga Hirobumi mengalami peningkatan signifikan. Kebangkitan ekonomi Pasutri tersebut makin bertambah tatkala Hirobumi mendapatkan uang warisan peninggalan pamannya. Berkat warisan sang paman, semua hutang di masa lampau bisa ia lunasi. Hirobumi bahkan mampu membeli mobil van bekas serta dapat memperpanjang masa berlaku SIM-nya. Tidak ingin bekerja terlalu berat, ia memutuskan berhenti menjadi petugas kebersihan khusus dan memilih pindah profesi sebagai supir di sebuah perusahaan transportasi. Namun malang, baru sebentar bekerja di sana, lagi-lagi Hirobumi diterpa masalah di mana pemilik perusahaan mendesak dia untuk mendapatkan SIM truk. Tapi karena beberapa alasan ia tidak bisa memenuhi permintaan bosnya, Hirobumi pun keluar dari pekerjaan tersebut. Pada waktu yang sama, Megumi juga kehilangan pekerjaan sebagai asisten dokter gigi. Alhasil mereka berdua sama-sama menganggur dan kembali berhutang ke beberapa teman dekat. Tetangga, saudara juga mengambil pinjaman bank. Hingga memasuki tahun 2017, Pasutri itu belum juga mendapatkan pekerjaan tetap. Bukannya gigih mencari pekerjaan, Hirobumi beserta istrinya malah rajin mengunjungi arena pachinko menghabiskan sisa uang yang mereka punya. Sadar kalau mereka sudah berada di titik rendah, tenggelam dalam kubangan hutang, serta tidak memiliki apa-apa, Hirobumi dan Megumi kompak bangkit dari keterpurukan berusaha mencari pekerjaan lagi. Sang suami diterima bekerja di toko kaca mobil, sedangkan si istri mendapat pekerjaan sebagai resepsionis di sebuah rumah sakit lokal. Merasa penghasilan mereka kurang, malam di setiap jatah libur, Megumi memutuskan bekerja sampingan menjadi LC di sebuah klub kawasan prefektur Ibaraki. Ketika istrinya bekerja di malam hari, Hirobumi akan stay di apartemen bertugas menjaga anak-anak dibantu putri tirinya Yumeki yang sudah mengenyam pendidikan sekolah dasar. Setiap hari, Hirobumi rela menunggu Megumi pulang larut malam agar mereka bisa berbincang sebelum tidur yang mana sudah menjadi rutinitas harian. Akan tetapi seiring bergulirnya waktu, Megumi kerap pulang terlambat. Sikap dan perilakunya pun mulai berubah. Megumi jarang sekali meluangkan waktu bersama keluarga. Semenjak bekerja double job, ia juga tidak pernah memasak makanan untuk suami dan anak-anaknya lagi. Perubahan sikap sang istri itu tentu membuat Hirobumi curiga. Apalagi Megumi pernah beberapa kali ketahuan bohong, bilang berangkat kerja. Padahal pas dicek ke lokasi kerja ternyata tutup, mobilnya juga tidak ada. Bahkan saat ditelepon tidak diangkat. Kecurigaan Hirobumi itu membuat ia berpikir aneh-aneh, serta khawatir apabila Megumi berurusan dengan para pelanggan hidung belang alias open BO demi mendapat penghasilan tambahan. Apa yang dirasakan Hirobumi tersebut semakin menjadi-jadi tatkala istrinya sering membawa pulang beraneka ragam hadiah dari para pelanggan setiap hari.
Melihat perubahan Megumi yang semakin jauh dengan keluarga, Hirobumi lantas menyuruh sang istri berhenti menjadi Elsie. Namun wanita itu menolak. Kendati tidak mau menuruti, Megumi berjanji akan meluangkan waktu untuk keluarganya. Akan tetapi seakan belum selesai, permasalahan baru muncul membuat mereka bertengkar hebat. Jadi ceritanya, suatu hari selepas menghadiri acara piknik sekolah Yumeki, masih dalam perjalanan pulang di dalam mobil, Hirobumi tidak sengaja melihat isi obrolan pesan Megumi dengan seorang pria yang merupakan pelanggannya. Isi chat mereka kurang lebih berisi tentang keantusiasan si pria yang tidak sabar bertemu Megumi untuk makan siang serta tidur bersama. Dalam obrolan mereka, pria itu juga berkata kalau ia akan setia menunggu Megumi menceraikan suaminya agar mereka bisa leluasa menjalin hubungan dekat. Setelah membaca pesan-pesan tersebut, Hirobumi bertanya langsung ke istrinya apa maksud dari isi obrolan mereka. Sedikit tersentak, Megumi berterus terang bahwa benar dia berniat akan menggugat cerai serta mengaku tertarik kepada kliennya itu. Mendengar pengakuan Megumi, Hirobumi merasa kecewa, namun ia tidak mau berpisah. Berpikir kalau hubungan mereka dapat diperbaiki, ia lantas membujuk Megumi supaya mau mengurungkan niatnya. Perdebatan mereka di dalam mobil perlahan terhenti tanpa penyelesaian masalah, sebab Hirobumi tidak mau bertengkar di depan kelima anak mereka yang sedari tadi menyaksikan. Tiba di apartemen, bukannya istirahat sebentar, Megumi malah langsung bersiap-siap berangkat kerja. Pada awalnya, Hirobumi sempat mencegah istrinya agar tidak keluar apartemen. Namun karena Megumi berjanji tidak akan menemui pria yang mengirimi pesan tadi, alhasil ia membiarkannya pergi asalkan Megumi mau pulang lebih awal untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka. Akan tetapi malam itu Megumi malah tidak pulang sehingga Hirobumi memutuskan keluar mencari keberadaan istrinya. Berjam-jam mencari tidak jua menemukan, Hirobumi pun balik kanan memilih menunggu di apartemen. Sampai sekitar pukul 4 pagi barulah terlihat Megumi pulang disambut wajah ketus suaminya. Lantaran kecewa serta tidak bisa menahan diri, Hirobumi marah sembari bertanya dari mana saja Megumi sampai melupakan janji yang sudah mereka sepakati. Menjawab pertanyaan suaminya, Megumi mengaku lupa sebab ia keasyikan nongkrong dengan teman-temannya di toko serba ada yang buka 24 jam. Mendengar penjelasan Megumi, Hirobumi tidak percaya dan mulai berpikir jika suatu saat nanti ia akan kehilangan istri beserta anak-anaknya. Takut terjadi hal demikian berhari-hari ia terus memikirkan permasalahan tersebut. Ketakutan itu membuat pola hidup Hirobumi berantakan, di mana ia tidak bisa tidur dan tidak berselera makan. Di titik ini Hirobumi terlintas ingin bunuh diri namun tidak jadi sebab ia takut jika istri dan anak-anaknya hidup bahagia bersama pria lain. Tadinya ia juga sempat berpikir mengakhiri hidup Megumi, tetapi dia khawatir akan nasib kelima anaknya apabila dia dijebloskan ke dalam penjara lagi. Jadi keputusan terakhir Hirobumi adalah mengambil nyawa seluruh anggota keluarganya termasuk nyawanya juga. Selama kurang lebih 1 minggu, dia mengambil cuti dengan alasan merawat istrinya yang sakit. Padahal Hirobumi tengah mempersiapkan peralatan untuk melancarkan misi pembunuhan tersebut. Di pusat toko perkakas, Hirobumi membeli sebilah pisau berukuran 22 cm dan seutas tali yang nantinya digunakan sebagai alat bunuh diri. Tak lupa dia juga membeli bensin yang rencana akan digunakan untuk membakar apartemen. Sehari sebelum eksekusi dilaksanakan, pada tanggal 5 Oktober tahun 2017, Hirobumi memberi hadiah ke semua anak-anaknya, serta mengadakan makan malam enak seolah-olah ingin memberi kesan menyenangkan di hari terakhir mereka bersama-sama. Lalu keesokan hari di tanggal 6 Oktober tahun 2017 sekitar pukul 4:30 pagi, Hirobumi sudah bersiap-siap menjalankan misi pembunuhan kepada seluruh anggota keluarganya. Di dalam kamar, perlahan Hirobumi mendekati Megumi yang tengah tertidur lelap bersama kelima anak mereka. Dari jarak dekat, pria itu menaiki istrinya kemudian mengayunkan pisau berulang kali ke arah leher, dada, serta punggung. Secara bergantian, ia melakukan hal yang sama terhadap anak-anaknya.
Setelah memastikan mereka benar-benar sudah sekarat, Hirobumi melanjutkan langkah berikutnya, yaitu menyiram bensin ke seluruh anggota keluarga dan seluruh penjuru ruangan apartemen lalu dibakar. Tadinya ia berencana akan mengakhiri hidup dengan cara gantung diri supaya jasad dia juga ikut terbakar bersama istri dan anak-anak. Tetapi belum sempat mempersiapkan tali eksekusi, api sudah dulu menjalar lebih cepat menyulut kaki Hirobumi. Tak kuat merasakan kobaran si jago merah, ia mengurungkan niatnya kemudian lari meninggalkan apartemen. Begitu berada di luar, kepanikan Hirobumi bertambah-tambah, kebingungan mencari tempat untuk mengakhiri hidupnya. Mengambil keputusan cepat, ia berlari menuju taman bermain terdekat berniat ingin melakukan bunuh diri di sana. Tetapi sampai di lokasi, lagi-lagi Hirobumi kehilangan keberaniannya. Ia malah pergi ke kantor polisi setempat menyerahkan diri pada hari itu juga sekitar pukul 5 pagi. Tiba di tujuan, dalam kondisi berantakan, berkeringat, serta berlumuran darah dengan nafas terengah-engah, di hadapan polisi Hirobumi mengakui kejahatannya. Mendengar pengakuan itu, polisi langsung memanggil pemadam kebakaran lalu bergegas mendatangi apartemen Hirobumi. Sampai di TKP sekitar pukul 6 pagi, kobaran api yang sudah melahap sebagian apartemen Hirobumi berhasil dipadamkan. Bergerak cepat, polisi mulai memeriksa isi apartemen. Di dalam kamar, mereka menemukan pemandangan ruangan yang gosong, hampir seluruhnya hangus terbakar. Beberapa anggota keluarga Hirobumi dilaporkan tewas di tempat akibat kehabisan darah kecuali si sulung Yumeki. Gadis cilik itu ditemukan masih dalam keadaan bernafas, yang kemudian dilarikan ke rumah sakit lokal agar mendapatkan pertolongan. Namun sayang, tidak berselang lama berada di rumah sakit, Yumeki turut menghembuskan nafas terakhir, menyusul kepergian ibu dan adik-adiknya. 1 tahun berlalu usai kejadian, Hirobumi masih ditahan sembari menunggu jadwal persidangannya digelar. Dalam kurun waktu itu, ia dilaporkan seringkali pingsan akibat serangan jantung dan hipertensi pulmonal kronis. Saat kesehatan Hirobumi mulai pulih, ia mengaku tidak ingat apa-apa perihal tragedi yang menimpa istri beserta kelima anaknya. Ini tentu membuka kesempatan bagi pengacara pembela Hirobumi yang meminta agar persidangan kliennya ditangguhkan sebab ia tidak dapat mengingat apapun. Namun permintaan pengacara pembela tersebut ditolak mentah-mentah oleh pihak pengadilan. Jadi persidangan Hirobumi tetap akan digelar yang dimulai pada bulan Mei tahun 2021 di Pengadilan Negeri Mito. Proses persidangan itu berlangsung lebih dari 1 bulan hingga terakhir dilaksanakan di tanggal 30 Juni tahun 2021. Meski dalam persidangan Hirobumi menyatakan tidak mengingat kejahatannya, tapi ia bersedia bertanggung jawab serta siap menerima hukuman apa saja. Setelah melalui berbagai pertimbangan, persidangan terakhir ini menghasilkan putusan final di mana Hakim Takeyuki menjatuhi hukuman mati kepada terdakwa Hirobumi atas pembunuhan berencana. Nah guys, demikianlah kasus kita hari ini. Apabila ingin menambahkan informasi atau mungkin memberi pendapat kalian terkait kasus barusan, tuliskan saja di kolom komentar ya. Well, sekian dulu, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Stay healthy and see you.